pemberian Tuhan. Kita aminkan dulu. Apakah hidup sekarang kita punya ini ada pemberian Tuhan? Atau karena kekuatan kita? Dengan musim-musim pandemi sekarang ini, apakah saya sehat sampai dengan hari ini? Itu karena saya jaga jarak, saya prokes, saya minum obat segala macam. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan, kita ada sampai dengan pada pagi hari ini, semua itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, pasti kita sudah lewat. Berapa banyak orang di sini yang kena COVID, tapi kenapa masih ada sampai dengan sekarang ini? Ada yang tidak kekurangan satu orang pun di masa pandemi ini. Amin. Amin. Haleluya. Semua karena perlindungan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Pernahkah Bapak Ibu berpikir? Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara berpikir mengucap syukur kepada Tuhan? Pernahkah kita berpikir saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Saya bisa menjadi seorang WL singer, pemain musik, menjadi pendoa, melakukan pekerjaan Tuhan. Pernahkah kita berpikir sebelumnya bahwa kalau besar saya akan jadi seperti ini? Tidak. Kita tidak pernah berpikir, karena semua itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Dan kalau kita bisa dipakai Tuhan pada pagi hari ini, jangan kita sombong. Woi, saya hebat, saya bisa WR, saya bisa singer, saya bisa bermain musik, saya bisa berdoa, saya bisa berkhotbah, saya bisa melayani kaum muda. Itu semua karena saya belajar, karena saya hebat, saya pintar. Bukan. Pekerjaan Tuhan itu Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Jadi tidak sembarang-sembarang kita kasih tugas. Ini, tidak. Semua lewat gembala atas izin Tuhan memberikan tugas kepada kita. Amin. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Semua dipakai oleh Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak dipakai oleh Tuhan. Kalau kita memberi diri kepada Tuhan untuk dipakainya. Amin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita lihat di Amsal 3 ayat 16 dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Pada pagi hari ini kita bersepakat dulu. Sebelum firman Allah ditaburkan, kita bersepakat dulu. Apakah kita butuh 3 hal ini? Sangat butuh. Apakah kita butuh 3 hal ini? Umur panjang, kekayaan dan kehormatan? Kita butuh semua. Orang pas ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati ini, diberkati itu. Kita bahagia kalau kita apa orang selamat ulang tahun biar pendek umur, tidak ada sehat, tidak mungkin kan? Semua butuh. Kalau orang selamat ulang tahun banyak, terima kasih Tuhan, saya bahagia. Amin. Kita butuh 3 hal ini dalam kehidupan kita. Kita butuh yang namanya panjang umur. Panjang umur di sini bukan panjang umur tapi sakit-sakitan. Kalau panjang umur sakit-sakitan seperti mayat hidup, stroke, pasti orang bilang Tuhan, ambil dia sudah Tuhan. Sudah pada dia sengsara, Tuhan ambil sudah dia. Yang dimaksudkan panjang umur ini sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani kita kuat, kita sehat, kita segar. Sehat rohani kita kuat di dalam Tuhan. Kita serius dengan Tuhan. Amin. Kekayaan. Yang kedua, siapa yang tidak butuh kekayaan? Kekayaan identik dengan harta. Apa kita tidak butuh kekayaan? Tapi yang saya maksudkan sini bukan kekayaan secara harta duniawi saja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup harus kaya harta dan kaya hati. Kalau kita kaya harta saja, kita akan menjadi orang yang sombong.
Woi, semua ini saya, semua ini karena saya, semua ini karena saya. Dan ketika kita kaya hati di hadapan Tuhan, semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada apa-apa. Tapi semua ini adalah pemberian Tuhan yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan lewat kekayaan yang Tuhan berikan. Amin. Kalau kita kaya hati saja, tapi tidak kaya harta, kita akan menjadi orang-orang yang pesimis. Kita akan meragukan kuasa Tuhan. Kita akan mempertanyakan Tuhan ada atau tidak. Kenapa saya sudah melayani Tuhan? Kenapa hidup saya begini-begini terus? Kita meragukan Tuhan. Amin. Dan kita harus berjuang, harus kaya harta dan juga kaya hati supaya komplit. Yang terakhir, yang ketiga, kehormatan. Kita butuh kehormatan. Kehormatan apa? Penghargaan, dihargai oleh seseorang dan dihargai oleh Tuhan. Itu kita butuh dalam 3 hal ini dalam kehidupan kita. Tidak bisa terpisahkan salah satu di antara ini. Apa orang hanya butuh panjang umur, terus kehormatan, tidak butuh kekayaan? Apakah orang hanya butuh kekayaan, tidak mau panjang umur? Kita butuh 3 hal ini yang bersinergi dalam kehidupan kita. Dan semua dibutuhkan dalam kehidupan kita. Orang kerja banting tulang, evolusi bilang tulang tidak saling dibanting-banting. Hanya apa? Hanya untuk ini 3 poin ini. Amin. Jadi pada kesempatan ini, untuk kita mendapatkan 3 poin ini dalam kehidupan kita, ada 5 hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ada 5 hal. 5 ini banyak, 1 poin dengan 5 poin 2 jam setengah. Siap-siap pulang jam 1. Amin. Tapi kita mau belajar firman Tuhan untuk kehidupan kita ini. Kalau kita mau buru-buru pulang cepat, kita tidak dapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Jadi mari kita belajar dari Amsal 1, Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air dan buah anggurnya. Amin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, ayat 1 kita lihat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu indah. Ajaran Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Firman Tuhan dikatakan jangan melupakan. Jangan melupakan. Berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh lupa. Tapi Tuhan bilang apa? Taruh dalam hati. Taruh dalam hati. Supaya kita tidak boleh lupa. Karena banyak orang membaca firman Tuhan yang taruh di sini. Taruh di otak. Kalau terlalu banyak berpikir, pikir ini, pikir itu, pikir ini, akhirnya lupa. Ketika masalah datang, lupa firman Tuhan. Berbicara pakai otak, berbicara pakai, saya dipinta, saya begini, saya begini. Dan tidak pernah pakai hati.
Maka Tuhan bilang, janganlah engkau melupakan ajaranku, tapi taruhlah di mana? Taruhlah di hati, pelihara itu di dalam hatimu. Di dalam Alkitab terlalu banyak berita-berita Tuhan, terlalu banyak larangan-larangan Tuhan. Tapi saya mau kasih contoh satu tadi, dikatakan jangan membunuh. Tapi apakah kita pernah berkata, oh saya tidak pernah membunuh Tuhan? Memang kita tidak pernah membunuh orang pakai api pisau dan tikam, tapi kita membunuh seseorang lewat mulut kita. Mulut kita seringkali kita pakai untuk membunuh orang, membunuh seseorang, membunuh rohani seseorang. Kita memfitnah dia, kita marah-marah terhadap dia. Apakah dengan kita memfitnah dia? Apakah dengan kita marah dia? Ada kepuasan? Ada kesenangan dalam hidup kita? Wih, saya senang, saya semua marah dengan dia. Saya senang, saya sudah hancur dalam masa depan dengan memfitnah dia. Apakah kita bahagia? Apakah kita senang? Tidak. Kita berpikir, saya sudah menghancurkan dia, saya sudah sebati dia. Tapi yang sebenarnya kita lagi yang sementara mematikan diri kita sendiri. Saya mau kasih contoh, kalau orang korupsi, ya sehat-sehat dari menikmati uang korupsi, tiba-tiba dipanggil KPK, ditangkap. Begitu dia berurusan dengan pengadilan, dengan KPK, langsung besoknya pasti rumah sakit terima. Sakit jantung, darah tinggi, lambung, semua lengkap, langsung dapat penderitaan. Kalau dia tidak kuat pas dia lewat, yang bikin dia mati cepat mulut panjang, peraturan sebelum mulut panjang di tangan kanannya. Yang bikin dia mati cepat itu apa? Diri sendiri yang melanggar, tidak mengikuti apa mau Tuhan dalam ayat 1 ini, melupakan ajaran Tuhan. Kita sementara memperpendek umur kita sendiri. Kalau kita melupakan firman Tuhan, kalau kita ingat selalu firman Tuhan, kita akan bahagia. Kita tidak akan melakukan apa-apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada happy, ada bahagia, sukacita. Orang bilang hati yang gembira adalah obat. Walaupun dia sakit sudah mau mati, tapi ketika anak cucunya datang menghibur dia, hamba-hamba itu datang menghibur dia, berdoa untuk dia, hati yang gembira adalah obat. Dia bisa sembuh karena hati yang gembira adalah obat. Coba yang datang, kalau menerbit mati sudah, kalau penyakit itu mati sudah, pasti dia mati, dia lewat. Dan hati sudah patah, hati sudah hancur. Tuhan biar sudah, dong suka-suka saya dan saya lewat sudah. Jadi kita sendiri yang bagaimana Tuhan bilang umur panjang ada di tangan kananku. Dan kita bagaimana kita menjaga supaya kita pulang sebelum waktu Tuhan. Ada banyak yang begitu, pulang sebelum waktu Tuhan. Mabok, jalan tabrakan. Dia punya hidup sebenarnya belum selesai. Waktu Tuhan itu belum. Tapi dia sendiri yang menghancurkan hidupnya dengan merokok, mabuk, makan yang tidak terkontrol. Semua itu kita lagi memperpendek, memangkas umur kita dari satu hari. Harusnya kita 70 tahun, tapi kan kita makan tidak beraturan, sering marah-marah, darah tinggi, akhirnya kita pangkas 50. Saya Tuhan bilang bawah. Kita mau begitu? Tidak, kita masih mau lihat ada cucu, apalagi bantu mas cucu sudah cantik begitu. Saya mau memperpendek Tuhan. Oke, jadi yang pertama dikatakan apa? Janganlah melupakan ajaran Tuhan. Yang kedua kita lihat ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau karena itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dikatakan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Di 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 10 dikatakan kalau engkau tidak punya kasih, apakah engkau punya nubuatan segala macam, pintar segala macam, tapi engkau tidak punya kasih, walaupun engkau berbicara 1000 bahasa, engkau hebat, tapi engkau kalau tidak punya kasih, nol. Tuhan bilang kasih itu sabar. Seberapa hebatnya engkau,
hidupmu nol di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tulis jelas di situ. Nanti pulang kita bisa baca 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya. Hidupmu nol di hadapan Tuhan, tidak ada artinya bagi Tuhan. Tuhan sepak, Tuhan campakkan engkau. Biarpun engkau pintar, hebat IT, hebat segala macam, hebat berkhotbah, hebat dalam pikiran, tapi hidupmu di hadapan Tuhan ingat baik-baik, nol, tidak ada apa-apanya. Karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita pulang ke rumah Bapa nanti, ada pengadilan Allah yang bertanggung jawab perbuatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hidup kita ini harus kasih dan setia, jangan meninggalkan kita. Kalau orang masuk minta, yang dikasih itu dari calon suami apa? Cincin, gelang kaki, atau apa? Kalung, rantai, pasang di leher, ikat. Jadi kalungkanlah pada leher, kalungkanlah pada apa? Leher. Loh hatimu. Kalung itu. Jadi kasih dan setia itu harus engkau kalungkan supaya dia dekat hatimu. Supaya setiap engkau ingat itu, Tuhan terima kasih Tuhan. Setiap engkau ingat, engkau setia kepada Tuhan, setia kepada calon suamimu karena ada kalung ini. Setiap kali kita pakai baju, ingat kalung ini. Oh ini dari saya calon suami ini dari Tuhan ini, saya harus setia. Amin. Makanya apa Tuhan bilang tidak pakai di kaki aja atau di tangan aja, tapi Tuhan kalungkan pada lehermu supaya kita ingat selalu apa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Coba kita bayangkan yang sudah punya rumah tangga, semua kita ini berumah tangga, punya bapak, punya anak, punya. Kita bayangkan satu rumah tangga, kehidupan satu rumah tangga, suami, istri, anak, kalau tidak ada kasih. Bayangkan coba kalau tidak punya kasih dalam sebuah rumah tangga, mau jadi apa hidup rumah tangga itu? Mau dibawa ke mana rumah tangga itu? Suami bikin dia punya, istri bikin dia punya, anak bikin dia punya, perang. Benda-benda planet turun semua, piring terbang, sendok terbang, gelas terbang, pisau terbang, lengkap semua. Mau jadi apa? Itu karena hidup ini kita tidak punya kasih. Kalau tidak punya kesetiaan, hidup hancur sudah di dunia. Semua istri-istri bilang, lu bisa selingkuh, saya tidak bisa selingkuh. Suami bilang ini, lu bisa selingkuh, saya tidak bisa selingkuh. Akhirnya suami ini yang baik atau istri yang baik, yang sebenarnya pada awalnya mereka baik, hancur. Karena apa? Tidak menjaga kesetiaan pada pasangan kita masing-masing. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya kesetiaan lagi kepada Tuhan, kita tidak setia lagi dengan Tuhan, mau bawa ke mana hidup kita ini? Pada hidup ini pemberian Tuhan harus kita pertanggungjawabkan. Membawa ke mana akhir dari kehidupan kita ini? Kita akan pulang. Semua kita pasti pulang. Tidak ada satu yang bilang, saya tidak mau pulang. Ini bukan kita jalan-jalan ke Jakarta. Kalau kita tidak mau pulang, kita tidak mau pulang. Tapi kita pasti cepat atau lambat kita harus pulang. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini kenyataan. Saya ketika bawa di Firema ini, saya dapatkan Tuhan bilang, kasih mereka hidup adalah pemberian Tuhan. Kalau mereka itu sadar bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Seringkali kasih kita kepada Tuhan karena ada sesuatu, ada embel-embel, ada tanda kutip. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu kadang manusia karena mau meminta sesuatu, karena kita butuh sesuatu dari Tuhan. Kita berdoa siang hari malam, berdoa Tuhan saya begini, Tuhan anak saya begini, Tuhan. Tapi ketika Tuhan belum menjawab doa kita, kita mulai meragukan. Ini Tuhan ada atau tidak nih? Tuhan dengar saya punya doa atau tidak nih? Kita mulai ragu. Itulah manusia.
dia sementara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap, saya percaya janji-Mu ya dan amin, dan saya percaya Engkau pasti memberikan apa yang saya minta. Tapi kalau dia sudah ragu, dia sudah mendua hati, percaya pada dunia dan percaya pada Tuhan. Bisa kok tidak Tuhan? Tuhan ada kok tidak? Kenapa saya sudah begini, saya sudah berdoa, saya sudah minta tiarap segala macam, tapi kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Saya masih sukses saja, hidup saya masih morat-marit. Kenapa Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita, mempertanyakan Tuhan ada atau tidak. Tapi Tuhan bilang, Tuhan katakan, ketika Tuhan belum menjawab doa kita pada hari ini yang kita minta, Tuhan sementara mempersiapkan yang lebih besar daripada apa yang kita doakan. Tuhan lagi proses hidupmu. Kalau untuk menerima ini, apakah kamu sanggup? Seperti anak kalau 10 tahun, dia minta motor pada mama bapaknya. Mama bapaknya tidak mungkin kasih, mau seperti anak. Tapi mama bapak proses dia dulu, tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, proses sampai dia umur 17 tahun. Dia sudah kuat, dia sudah metranya bagus, pasti orang tua berikan. Begitu juga dengan kita. Karena kita minta sesuatu sama Tuhan nih, karena mengikuti orang. Orang ada mobil di sana, Tuhan saya juga mau mobil, begitu Tuhan. Tapi apakah engkau siap menerima apa yang kau minta? Jangan-jangan ketika mobil baru datang, engkau menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang orang lupa daratan. Kau lihat sudah, saya hebat, saya punya mobil, punya segala. Tidak. Tuhan izinkan semua terjadi. Tuhan persiapkan dirimu dulu. Saya sudah engkau matang, saya sudah engkau dewasa. Setelah engkau dipersiapkan, Tuhan akan memberikan. Bukan motor yang Tuhan kasih sesuai dengan permintaan, tapi Tuhan berikan engkau mobil. Kalau Tuhan berikan engkau yang lain-lain, tapi Tuhan bilang persiapkan dulu dirimu. Amin. Jadi jangan kita berpikir sampai dengan pada pagi hari ini, sampai pada firman ini ditaburkan, wih Tuhan itu tidak adil. Saya minta ini, Tuhan tidak kasih, orang lain kenapa punya, saya minta ini tidak kasih, kenapa? Saya mau mundur dari perjalanan. Harusnya aku semakin giat mencari Tuhan. Tidak boleh mundur. Selangkah pun tidak boleh untuk mundur. Tetap untuk percaya. Satu kali kelak, Tuhan akan memberikan semua kepada saya. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Amin. Amin. Yang ketiga ya, tadi sudah 2. Yang ketiga. Tadi dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ketika kita sudah jaga baik-baik itu, dikatakan maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita akan mendapat kasih, penghargaan. Tuhan akan berbicara kepada orang-orang bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku, inilah biji mataku. Orang-orang dunia berkata, wow, ini baru anak Tuhan. Ini baru kita lihat ada anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Itu semua karena apa? Kita mengalungkan kasih dan setia Tuhan, mengingat kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, dikatakan ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah hidupmu kepada Tuhan, apapun masalahmu pada pagi hari ini. Apapun masalahmu pada pagi hari ini, masalah keuangan kah, masalah sakit penyakit kah, masalah jodoh kah, masalah masa depan kah, masalah anak, serahkan sama Tuhan. Tuhan jawaban kita. Tuhan bilang, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal.
pada pagi hari ini. Bawa firman dengan lagu, dengan sebentar ada cerita-cerita, supaya kita mengerti. Karena kalau firman ditaburkan firman, orang kadang buntu di otak. Ketika dia sadar, oh itu hari ada lagu, serahkanlah hidupmu. Ketika masalah datang. Ketika kita membaca syukur, oh semua karena anugerah saya sampai hari ini. Ketika saya menyanyikan lagu itu, berbayang kasih dan kemurahan Tuhan, kasih dan setia Tuhan. Amin. Jadi saya pada pagi hari ini saya bawa firman. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi saya mau firman itu lewat kehidupan hari-hari, lewat lagu, lewat kesaksian. Apa yang menjadi kesulitanmu pada hari-hari ini? Apa yang menjadi masalahmu pada hari-hari lepas hari ini, Tuhan? Serahkan kepada Tuhan. Jangan kau pakai otakmu, jangan kau pakai kepintaranmu. Ketika kau pakai kepintaranmu, Tuhan bilang, kau pakai sudah. Kau hebat toh, kau tidak butuh saya toh. Pakai sudah terus, jalan sudah sesuai dengan apa yang kau mau. Saya lihat dari nonton dari belakang ini. Saya mau sampai lihat di mana. Engkau pakai otakmu, kepintaranmu untuk menjalani hidup ini. Tuhan bilang begitu, serahkan saja. Tapi Tuhan bilang, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Masuk 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah, dan Dia akan berlindung dalam hidup. Amin. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita mengaku dalam bahwa saya ini lemah, saya ini bodoh, saya ini tidak mengerti. Serahkan. Dan kita beranggap bahwa saya ini pintar, saya ini hebat. Serahkan semua sama Tuhan. Jangan pilih-pilih. Oh ini saya serahkan, ini tidak. Ini saya bisa atasi, ini saya tidak bisa atasi. Serahkan. Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu. Ada terobosan baru yang Tuhan siapkan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan kita mengandalkan lagi kekuatan kita. Dan mari kita mengandalkan Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan sudah mulai pada pagi hari ini. Dan yang kita berpikir kita ini kuat, karena kita tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak berhak lagi menghidupi hidup ini sekarang. Dan hidup ini adalah Tuhan. Serahkan sudah. Jangan kita keras kepala lagi. Saya bisa, saya masih bisa. Tidak. Engkau sudah tidak bisa. Engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masalah ekonomimu, masalah rumah tanggamu, masalah sakit penyakitmu, masalah apa lagi? Masa depan anak-anakmu, jodoh anak-anakmu. Serahkan. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan meluruskan jalan bagimu. Dia akan luruskan semua. Tembok-tembok penghalang, pembatas semua dia akan rubuhkan semua. Dia akan biar kau lihat ini jalan yang Tuhan berikan bagimu. Tuhan selesaikan semua bagimu. Apakah engkau tidak percaya kepada Tuhan? Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini, untuk apa engkau ada di gereja pada pagi hari ini? Apakah sebagai rutinitas? Bahwa saya datang di gereja ini karena, oh iya nanti Mama Gira telepon, kenapa kau tidak ke gereja? Saya datang gereja karena ada gagahan. Saya takut tinggal di rumah. Orang bilang apa? Iya anak Tuhan, orang Kristen tapi tidak pada gereja. Tapi saya datang kepada Tuhan pada pagi hari ini karena saya percaya Tuhan itu hadir. Saya percaya Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan akan meluruskan jalan-jalan dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan akan memberikan apa yang saya minta. Tapi bukan sekarang. Tuhan lagi memprioritaskan hidupmu. Apakah hidupmu berkenan kepada Tuhan? Atau ketika saya kasih jawaban doamu, apa yang kau minta? Engkau meninggalkan Tuhan? Engkau sudah mendapatkan apa semua yang engkau inginkan? Engkau mundur dari pelayanan. Mundur sama kata sebagai mundur. Karena engkau sudah diperlengkapi semua. Engkau tidak perlu Tuhan lagi. Banyak orang seperti begitu. Ketika minta ini yang Tuhan kasih. Akhirnya dia bilang apa? Oh saya sudah tidak perlu Tuhan lagi. Nah, saya sudah punya semuanya.
perumpamaan di akhir orang kaya yang bodoh. Hai jiwaku, tenanglah engkau, karena tujuh turunan engkau makan tidak habis-habis. Tidak perlu Tuhan lagi. Dia sudah mengandalkan kehebatan ini. Jadi pada pagi hari ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Serahkan semua. Tidak ada yang bilang setengah-setengah lagi. Ingat lagu itu, serahkanlah hidupmu padanya. Apapun masalah yang kau hadapi pada pagi hari ini, serahkan. Serahkan mulai hari ini, mulai pagi ini. Serahkan. Kalau engkau tidak mau serahkan hidupmu, tidak mau serahkan masalahmu pada pagi hari ini, serahkan ke Tuhan. Engkau bukan anak Tuhan, tapi engkau anak-anak dunia. Yang keempat, tadi sudah yang ketiga, sekarang yang keempat. Dia bilang, takut akan Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi pada dasarnya kita pada pagi hari ini Tuhan minta kita tuh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, besok orang bilang taat. Taat kita baca dari muka ke belakang ke muka mau tulisan apa tetap hasilnya itu taat. Satu kata saya taat. Tapi pelaksanaannya tuh sangat sulit. Bukan terlalu banyak kata kalimat dan kita tidak bisa menghafal. Satu kata saya taat, tapi susahnya itu minta ampun. Pelaksanaan kita hari-hari hidup ini kita tidak pernah taat kepada apa maunya Tuhan. Malah kita selalu tambahkan kata tidak di depannya, tidak taat. Tapi yang Tuhan minta hanya taat saja. Tapi kita tahu di depan tidak taat, tidak besar-besar lagi, tidak taat. Itu kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, mau dibawa kemana hidup ini? Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, apa Tuhan memberikan apa yang Tuhan minta? Kalau kita punya anak dua, yang satu taat kepada bapaknya, orang tuanya, yang satu tidak taat, orang tua kita pasti memberikan lebih kepada anak yang taat kepada orang tuanya. Amin? Betul? Betul atau betul? Betul. Kita punya anak dua, pasti orang tua lebih sayang anak yang taat ini. Yang anak berandal, lu mati mampus di mana kok? Jadi jadilah kita anak-anak yang taat. Ada satu cerita, saya bagi cerita kita pada pagi hari ini supaya kita mengerti. Ada seorang anak datang kepada bapaknya bilang begini, Papa, apakah Papa bisa taat kepada Tuhan? Sampai Papa umur 80 tahun, sampai umur berapa Papa dipanggil pulang oleh Tuhan? Papa bisa taat terhadap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan? Oh, tidak bisa anaknya. Papa tidak mungkin bisa taat selama perjalanan mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan. Karena Papa yang masih hidup dalam dunia. Dengan apa? Darah dan daging. Oke, kalau Papa tidak bisa taat, saya tanya lagi. Apakah Papa bisa taat 1 tahun penuh? Pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Papa bisa taat kepada Tuhan? Papa bilang, wih terlalu lama anaknya 1 tahun memang ini. Susah. Anaknya bilang ini, apakah Papa bisa taat 1 bulan saja Bapak? Wih 1 bulan itu masih lama, 30 hari. Dalam 30 hari mungkin ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu saya tidak taat. Kalau begitu Tuhan, begitu Bapak, 1 jam saja. Apakah Bapak bisa taat kepada Tuhan 1 jam saja? Dia bawa pikir-pikir, 1 jam. Baik bisa, 1 jam saya bisa. 1 jam saya bisa taat kepada Tuhan, saya bisa sembahyang, saya bisa berbuat baik, 1 jam. Oke Bapak, kita mulai belajar dari 1 jam. 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 Bapak taat kepada Tuhan. Begitu jam 9 sampai jam 10 1 jam berikutnya Bapak taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. 10 sampai 11 taat kepada Tuhan. Akhirnya 1 hari 24 jam Bapak yakin taat kepada Tuhan. Tidak minum mabuk, tidak segala-gala, tidak berbuat kejahatan, tidak marah-marah di rumah. 1 hari. 1 hari berikutnya 1 jam lagi. Akhirnya apa? Tidak rasa sudah sebulan. Sifat-sifat kejahatannya, marah-marahnya, emosinya lewat begitu saja. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Akhirnya pola pikirnya berubah, hidupnya berubah hanya karena taat 1 jam.
Dia menjadi suatu kebiasaan. Oh, dia tidak marah-marah lagi, dia tidak berbuat, tidak minum mabuk, tidak pukul istri lagi, tidak parah anak-anak lagi. Lewat 1 jam saja. Ada lagu ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. 1 jam saja. Kita jangan bilang, wih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba saya 1 jam saja. Tetap kepada Tuhan. Dan 1 jam berikutnya kita tiap jam Tuhan. Tuhan butuh, kayak kita butuh Tuhan. Kadang orang Kristen butuh Tuhan 1 tahun 2 kali. Natal dan Paskah. Natal baru gereja, Paskah baru gereja. Atau 1 bulan 1 kali pas perjamuan baru dia hadir di gereja. Atau 1 minggu 1 kali. Tapi di rumah dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah butuh Tuhan. Pada Tuhan bilang, tiap jam engkau membutuhkan saya. Ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan engkau. Tiap jam. Dan hidup kita ke depan, 5 menit ke depan, kita tidak tahu apa terjadi di kita. Mungkin kita keluar dari sini, Tuhan panggil kita pulang. Kita tidak tahu. Tapi apakah kita sudah mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan? Ketaatan penting dalam kehidupan kita. Amin. Mau kita taat kepada Tuhan tiap jam. Amin. 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 Tuhan dengar apa jawabanmu. Yang kelima, kalau engkau tidak taat, Tuhan bilang, kau tadi di gereja bilang taat. Sekarang kan mau melawan. Kenapa sekarang mulai marah-marah? Batal untuk ketaatan hari ini. Ditambah lagi seperti orang Islam dalam puasa itu. Batal hari ini 40 hari mereka berpuasa. 1 hari batal akan ditambah lagi 2 hari. Jadi engkau batal hari ini bukan 1 tahun, ditambah lagi 2 tahun. Yang kelima, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Pada pagi hari ini pas berwarna dalam ini. Cimoe, saya tidak punya harta, bagaimana saya bisa muliakan Tuhan? Berarti kalau saya tidak punya harta, saya tidak bisa muliakan Tuhan. Ada sebab bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang dimaksudkan harta di sini bukan uang. Kita seringkali berpikir harta uang, kita terkait uang. Tapi harta dimaksudkan adalah hidupmu, tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu. Bukan harta. Tuhan itu kaya. Bahkan Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang kasih kita uang, Tuhan yang kasih kita semua. Masa Tuhan minta lagi dari kita? Tuhan bilang, hidupmu, tubuhmu yang ada sekarang ini, berikan untuk Tuhan. Ada satu cerita lagi saya mau bagikan pada siang hari ini. Ada seorang pendeta ditelepon oleh dia punya jemaat, bilang begini, anak muda, Pak Pendeta, tolong berdoa saya dulu, saya ada sakit ini. Dokter memvoniskan bahwa saya kena kanker. Karena doa saya dulu Tuhan. Pak Pendeta. Pak Pendeta pergi. Sebelum Pak Pendeta pergi ke rumah sakit, Pak Pendeta singgah di toko bunga. Mbak, Kak, tolong saya kasih bunga yang sudah layu, yang sudah mau dibuang. Penjaga toko bilang begini, biasa orang beli bunga itu cari yang segar. Kenapa Pak Pendeta cari bunga yang sudah layu, yang sudah mau dibuang? Tidak, saya butuh. Itu Pak Pendeta ambil sana saja, sudah dibuang itu. Sudah tempat sampah, Pendeta ambil 2 tangkai, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Pak Pendeta simpan di meja. Anak muda, mari kita berdoa. Pendeta berdoa, selesai. Pak Pendeta keluar. Anak muda panggil, Pak Pendeta sini dulu. Pak Pendeta punya bunga itu, tolong diambil dulu. Pak Pendeta lupa itu. Oh tidak, anak. Bunga itu saya sengaja tunjukkan kamu untuk engkau. Pak Pendeta ini aneh-aneh saja. Masa orang mau bunga yang sudah layu? Kalau dia tidak ada uang lagi, kau beli bunga yang segar. Kalau tidak ada uang, bisa bawa pulang, saya sudah itu. Dia marah. Pelecehan dan penghinaan. Coba kalau kita ke rumah sakit, coba bunga yang lain coba.
atau buah sudah membusuk. Pelecehan tidak? Masih bilang pelecehan, ini mama gembala ini kurang ajar nih. Dia bawa bunga sudah layu, tapi pendeta bilang apa? Kau tenangkanlah. Dulu sewaktu engkau kuat, saya pernah telepon bilang, nah, engkau kuat, engkau gagah, engkau pintar, maukah engkau memimpin anak-anakmu di gereja? Engkau bilang apa? Saya tidak punya waktu, saya sibuk, saya masih banyak kerjaan. Berapa bulan kemudian, ketika dia menikah, pendeta bilang, engkau sudah jadi bapak-bapak, sudah berumah tangga, maukah engkau jadi ketua kaum bapak yang ada di gereja untuk mengajarkan bapak-bapak di gereja? Pak pendeta ya, saya masih sibuk, saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih punya karir. Saya baru berumah tangga, saya masih membina rumah tangga saya. Berikutnya lagi Tuhan bilang, wahai saya dengar engkau hebat menyanyi, mau kamu menjadi WL di gereja? Tidak, saya masih punya tawaran di mana-mana untuk menyanyi keliling mendapatkan uang. Saya jadi WL di gereja, saya dapat apa? Tolak terus ajakan Tuhan. Nah sekarang, Pak pendeta, oke, saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun Pak pendeta. Sekarang selesai ini saya sakit, saya sembuh, saya akan melayani engkau. Pak pendeta bilang apa? Hai anak muda, terlalu banyak di luar sana yang mau melayani Tuhan dengan kesegaran. Tuhan tidak mau yang sisa yang diberikan kepada Tuhan. Dan sisa hidupmu, engkau sudah mau mati, sudah layu, tidak sehat, tidak segar, baru engkau berikan untuk Tuhan. Dan engkau sementara membawa bunga yang layu ini untuk Tuhan. Kita yang hidup saja manusia, kalau dikasih bunga yang lain kita marah, apalagi Tuhan. Jadi ketika engkau masih sehat sekarang, masih segar, masih kuat, masih hebat, masih punya segala-galanya, baru kita melayani Tuhan dengan hidup dan memberikan kepada kita. Amin. Jangan kita tunggu kita sudah stroke, sudah mau mati, istilahnya begitu, sudah umur 70 tahun, sudah jalan baru mama gembala. Kenapa? Saya mau ikut KKR, saya mau melayani Tuhan. Mama gembala bilang apa? Kau pergi susah orang, jangan pergi sana. Kau tinggal sudah, berdoa dari rumah saja. Kau mau tidur berdoa terserah sudah. Kita mau pergi ke KR dari turun gunung, mau kita jaga pegang. Saya pernah bilang ini sama Mama Mary yang sudah meninggal. Kita mau ke KR, Mama Mary mau ikut, tapi tidak kuat. Saya tidak tahu masa mudanya seperti apa. Tapi ketika engkau tua, engkau sudah tidak kuat lagi, baru engkau mau melayani Tuhan, terlambat. Terlalu banyak orang di luar sana. Selagi kita masih muda, masih kuat, masih segar, berikan aku harta yang terindah bagi Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita. Amin. Dan kita kasih Tuhan apa yang sisa. Dan kita kasih Tuhan bunga yang sudah layu, hidupmu yang sudah layu, kau berikan bagi Tuhan. Amin. Mari kita melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Pasti ketika kita kata saya mau Tuhan melayani engkau, Tuhan akan persiapkan hidupmu. Tuhan akan persiapkan hidupmu. Awalnya saya bisa berkhotbah, bukan karena saya hebat, bukan saya terlalu teologi, tapi Tuhan, saya mau Tuhan melayani engkau dengan apa yang saya punya Tuhan, saya mau. Ibu Maya pertama kasih khotbah saya di BBI. Cimoy khotbah ibu BBI. Waktu saya tidak bisa, saya khotbah kemarin, saya bilang saya mau, saya siap. Tuhan perlengkapi saya. Kata mau saja sudah cukup bagi Tuhan. Dan kita, oh tidak, saya belum bisa, saya begini, tidak. Ketika kita katakan tidak bisa, Tuhan bilang, ya, tidak bisa sudah kamu. Engkau akan tidak bisa sudah. Kan itu selalu jawaban tidak bisa. Tapi ketika kita saya mau, saya siap, saya mau. Inilah detak saya, Tuhan bilang, persiapkan dia. Akhirnya engkau bisa, apa mau? Kuasa pun terletak pada mulutmu. Amin. Amin buat firman Tuhan. Dan saya serahkan kepada Pak Thomas Menino. Ini hari kita menulis mimbar. Dan marah dulu ya. Tidak mau tidak.
Terserah kepada Pak Thomas. Kita lanjut sampai sore. Terima kasih ya Cimoy. Sekarang saya panggil Cimoy. Saya sangat terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan bertepatan juga saya minta izin 2-3 menit saya mau bersaksi tentang firman ini. Dan firman ini meneguhkan saya. Saya suka air mata saya tidak keluar. Kenapa? Hidup di dalam daging itu sangat menghancurkan, memalukan. Oleh karena itu Tuhan izinkan saya sebagai pendeta sering marah, emosi. Tuhan izinkan supaya saya bisa membandingkan kalau hidup di dalam roh, kelemah lembutan, tahan diri, sabar, kuk yang kupasang itu enak, kata Tuhan. Betul tidak? Ketika saya merenungkan itu, maka saya harus memilih untuk Tuhan, karena memang Tuhan telah mati untuk semua orang. Maka itu